Hai Comers, balik lagi. Kedua yaitu be decision maker. Orang-orang yang usianya masih kecil. Halo Comers, kamu sekarang lagi dengerin Telekom Podcast. Halo Comers, kembali lagi bersama gue Rina di Telekom Podcast. Di podcast kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang sering banget kita alami, yaitu insecure. Pasti kita sering banget kan ya ngerasain insecure dalam hal apapun. Bisa dari fisik, intelektual, bahkan ekonomi. Contohnya nih, aduh, aku insecure banget sama dia, itu cantik banget ya. Atau, aduh, aku insecure banget sama teman-teman kelas, mereka tuh kok pintar-pintar banget ya. Dan lain sebagainya. Kata-kata insecure itu sering kita dengar atau bahkan kita ucapin sendiri ya. Tapi sebenarnya kita tahu gak sih makna insecure sebenarnya itu seperti apa? Pasti banyak orang yang bilang insecure itu rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri, merasa orang-orang itu lebih baik daripada diri kita. Ya gak salah juga sih, karena insecure itu pembahasan yang kompleks sebenarnya. Semua orang punya pandangannya masing-masing tentang insecure itu apa. Tapi di podcast ini kita akan ngebahas makna insecure sedikit lebih dalam lagi dan bagaimana sih cara mengatasi insecure ini. Dikutip dari hi.grid.id, kata insecure dalam bahasa Inggris artinya tidak nyaman. Menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Itu insecure menurut salah satu ahli. Orang-orang yang mengalami insecure umumnya merasa ditolak dan terisolasi, cemas, pesimis, tidak bahagia, merasa bersalah, tidak percaya diri, egois, dan cenderung neurotik. Mereka yang merasa insecure ini akan berusaha untuk mendapatkan kembali perasaan secure atau aman dengan berbagai cara, yang dikutip dari fp.untar.ac.id. Lalu bagaimana sih Comers cara mengatasi insecure ini? Menurut informasi yang gue dapatkan dari hellosehat.com, ada beberapa tips nih mengatasi rasa insecure yang sering kita alami. Pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri. Jadi, Comers itu harus melawan pikiran-pikiran negatif yang muncul di kepala kita, atau yang sering kita sebut overthinking. Jangan overthinking ya Comers. Ini memang bukan hal yang mudah sih untuk dilakukan, apalagi setelah kita melakukan kesalahan. Pasti rasa cemas yang ada pada diri kita itu membuat kita gak berhenti menyalahkan diri sendiri. Jadi Comers, stop overthinking ya. Yang kita perlu lakukan itu adalah introspeksi diri dan fokus pada solusi apa sih yang akan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lanjut yang kedua, lakukan hal-hal yang disenangi. Cobalah Comers untuk lebih fokus pada sesuatu yang dapat membuat bahagia dan tentunya melupakan rasa insecure itu. Atau melakukan hal yang tidak pernah kita lakukan. Jadi kita itu berusaha untuk mencari hal-hal yang baru. Dan siapa tahu di Comers bisa menemukan potensi lain dari diri kita saat mengeksplor hal-hal baru ini. Kemudian yang ketiga nih, bicaralah dengan orang-orang terdekat. Berbicara dengan orang tua, saudara, atau teman itu mungkin bisa meringankan beban yang ada di pikiran kita. Jadi curhat ya Comers kalau ada masalah, bisa sama orang yang dipercaya atau bisa sama gue juga kok. Terkadang curhat itu tujuannya bukan hanya untuk mencari solusi ya, namun kita itu perlu tempat untuk berbagi sesuatu. Jadi Comers utarakan aja nih hal-hal yang membuat cemas dan juga ragu. Lanjut yang keempat, berilah penghargaan untuk diri sendiri. Misalnya nih, Comers baru aja dapat IPK yang bagus. Gak ada salahnya kok kalau kita itu ngasih reward untuk diri kita sendiri. Ya, walaupun mungkin pencapaian kita itu tidak terlalu besar, tapi tetaplah berbangga. Karena hal ini tuh bisa meningkatkan rasa percaya diri kita Comers. Lanjut nih yang terakhir atau yang kelima, beranikan diri untuk bersosialisasi dengan orang baru.
Ya, mungkin kebanyakan orang merasa cemas ya atau takut saat berhadapan dengan lingkungan sosial yang baru. Tapi, Commerce coba nih, secara perlahan untuk memasang target. Seberapa intens sih kita melakukan percakapan dengan orang lain? Misalnya nih, di satu pertemuan kita itu akan berkenalan dengan 2 atau 3 teman baru. Nah, hal kayak gitu tuh bisa membangun rasa percaya diri kita, Commerce. Jadi, seperti itu ya Commerce, makna dari insecure dan cara mengatasinya. Jadi kalau gue simpulin ya, rasa insecure itu adalah rasa tidak nyaman. Bisa karena kita itu pesimis, kurang percaya diri, rasa bersalah, cemas, dan sebagainya. Tapi Commerce, jangan terlarut-larut ya dengan rasa insecure ini. Kita itu harus bisa mengatasinya seperti tips yang udah gue sampaikan tadi. Oke, dari podcast ini kita jadi sedikit tahu ya tentang apa sih itu insecure dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga podcast ini bermanfaat. Sekian dari gue. Makasih udah dengerin podcast ini ya, dan see you.